Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus akan membimbing kami untuk kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibu akan membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu harta yang tak ternilai. Ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge the book by the cover." Don't judge the book by the cover. Janganlah kita menilai sesuatu hanya dari luar saja. Namun dalam kenyataan kita lebih sering melihat atau membeli sesuatu hanya karena kemasan yang bagus atau menarik saja. Bahkan kita juga sering menilai dan mengomentari sesuatu atau seseorang dari apa yang tampak di luar saja. Akibatnya kita sering salah dan malu karenanya. Banyak orang juga bersikap demikian karena menilai Injil dan pemberitanya. Generasi muda, rupanya inilah yang terjadi dalam renungan kita hari ini. Sehingga banyak orang menolak Injil yang disampaikan oleh para rasul, dan juga kita karena kita bagaikan bejana yang terbuat dari tanah liat yang rentan hancur dan tidak bernilai. Namun Allah ingin menekankan bukan pada bejananya atau tampilan luarnya, melainkan isi di dalamnya lah yang tak ternilai dan berpengaruh besar. Kita sebagai bejana tanah liat memang rentan kecewa, putus asa, hancur dan tidak berdaya. Namun justru yang terjadi ialah Allah mempercayakan Injil yang tak ternilai itu kepada kita sebagai bejana tanah liat tersebut, dan bahkan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada kita. Hasilnya, walaupun menghadapi berbagai kesulitan, tekanan, dan penganiayaan, kita tetap kuat dan dapat bertahan berdiri teguh dalam kebenaran. Hidup penuh pengharapan, tetap ada penyertaan Tuhan dan dukungan saudara seiman, tidak putus asa dan menyerah sehingga meninggalkan Tuhan. Hal ini mendatangkan kesaksian bagi dunia sehingga mereka menyambut Injil yang tak ternilai itu, dan sekaligus membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus tunggu nyata menyertai kita sebagai para pelayannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa beriman kepada Allah bahwa Ia sanggup menjaga kita sehingga Injil boleh terus tersebar dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita semua akan bertemu dan berkumpul di surga yang mulia. Jadi ada maksud Allah di balik segala masalah, pengalaman pahit, dan penderitaan yang dialami, agar kita turut merasakan penderitaan Kristus, memperkaya dan memberkati orang lain. Ayat 15. Dan suatu hari kelak akan menikmati surga yang mulia. Namun yang terutama, semua itu harus mendatangkan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan.
Generasi muda, marilah kita menghargai kebaikan Tuhan yang telah mempercayakan Injil yang tak ternilai kepada kita untuk beritakan. Siapkanlah hidup kita untuk melayaninya. Jangan pernah takut ketika melayani dan menghadapi berbagai masalah. Allah pasti akan menjaga dan memampukan kita untuk menunaikan tugas panggilan kita, agar kita menjadi berkat dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa menghargai kebaikan Tuhan kepada kami, dan kami boleh mengenal Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa untuk melayani Tuhan. Biarlah kami juga tidak takut dalam melayani dan menghadapi berbagai masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang pasti akan menjaga dan memampukan kami dalam menunaikan tugas panggilan kami untuk menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, dan kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, menyertai kami senantiasa dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tuhan, Engkau menyertai juga orang-orang yang saat ini mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka, secara khusus ya Tuhan, para dokter, perawat, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yaitu menghadapi orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 maupun orang-orang yang menghadapi pergumulan dengan sakit yang bisa saja menular. Kiranya Tuhan melindungi setiap orang-orang yang bekerja di rumah sakit, lindungi mereka sehingga mereka juga dapat menjaga keluarga mereka masing-masing, mereka dalam perlindungan daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga keamanan kota kami Samarinda. Biarlah kota kami senantiasa aman, tidak dalam kekacauan. Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang ingin memecah belahkan keamanan di kota Samarinda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan membimbing setiap kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.